Pengamat sekaligus analis komunikasi politik dari lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio mengatakan Pilkada Jakarta tetap panas walaupun tanpa kehadiran sang petahana Anies Baswedan. Di sisi seberang kata Hensat ada sosok Ridwan Kamil juga yang tidak bisa dianggap remeh. Pria yang di akrab sapa RK menurut Hensat memiliki basis pendukung yang cukup besar lantaran rekam jejaknya yang terbilang baik di Jawa Barat. Pilkada Jakarta sekedar pertarungan para tokoh besar. Apakah Pilkada Jakarta akan tetap panas dan menjadi perhatian publik tingkat nasional, dan apa perubahan politik signifikan dari Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dan topik yang kita Baik, dan Bung Rizky, yang juga kita sudah ketahui dengan adanya pertarungan antar tokoh di Pilkada Jakarta, apakah akan menjadi tetap panas dan menjadi perhatian publik tingkat nasional, Bung? Ya, pasca jadinya Anies Baswedan gubernur petahana untuk bisa naik kembali ke pertarungan politik Jakarta, kita terlihat tiga pasangan calon yang sudah bisa ke KPU. Pertama adalah kemudian Pramono Anwar Pramono, kemudian ada juga nama Ridwan Kamil dari Suarsono. Kemudian itu ada nama yang agak unik ya, yaitu dengan dinamika pro dan kontra yang terjadi pasal independen Pak Dharma Kamarudin dan juga Kumardana. Dari ketiga pasangan calon ini memang pas yang mendukung atau tidak naiknya Anies Baswedan itu tampak terlihat secara tubuh lebih gemuk kepada tubuhnya Pak Ridwan Kamil. Karena ketika kita lihat pesawat atau yang sebutnya itu lebih banyak partai politik yang menunjukkan dibandingkan tubuh yang terjadi di Pramono dan juga Rano Karno. Dan apakah politik kekuasaan sebuah politik keluarga bisa berlangsung? Tentu ya, karena Jakarta ini kan daerah provinsi Jakarta, pasca tidak lagi jadi Jakarta sebenarnya peran pertarungan seksi yang luar biasa yang sampai hari ini kita bisa memperhatikan bagaimana Jakarta dari pusat ekonomi Indonesia itu sangat penting, sehingga tentu gelondoran uang untuk memperpanjang positioning mereka di Jakarta itu penting. Kalau kita lihat Ridwan Kamil berkali-kali mengatakan bahwa ketika saya jadi gubernur itu akan lebih gampang berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi saya sudah kenal dengan Pak Prabowo sebagai pimpinan itu hanya dengan Pak. Tapi kalau kita lihat dari apa yang di Ibu Pramono dan juga Rano Karno, pemilihan itu sendiri menurut saya adalah salah satu perkara yang di mana ada nama Cak Lontong dan beberapa nama pemain idol atau sekolah itu. Zainab terus lagi mengundurkan diri dari tidak bisa kita teruskan di sana ada nama syaratnya kedua. Meskipun dianggap sebagai kuda hitam Pramono dan Rano Karno, kita tidak bisa makan banyak macam itu sebagai hal yang cukup kuat. Tentang masyarakat Jakarta itu adalah orang-orang yang pertama itu adalah masyarakat sudah tahu yang perlu dirangkul. Artinya tampak meskipun memberikan calon yang menurut mereka di mata semua orang tidak punya banyak penting di dalam Jakarta, tapi tidak main-main. Kita memutuskan nama calon sebagai ketua tim sukses Rano Karno dan sama ini memang akan tetap menarik. Tapi meskipun kita sedang melihat pemenangnya di awal, tapi bisa jadi ada intrik politik yang terus berlangsung dan kita lihat kedepannya nanti.
Baik, dan menurut Bung Rizky, apakah juga pertarungan pilkada ini uang dan investor politik menjadi kunci utamanya? Ya, tentu tentu ya untuk memenangkan Jakarta itu bukan sekedar model popularitas belakang. Kita kita bisa melihat misalnya di beberapa pilkada di beberapa daerah, terutama misalnya dulu antara pemerintah tapi karena pun sempat bersaing juga di pilkada Banten juga gagal. Kemudian juga ada nama yang lain juga yang secara populer tahu tetap ada kekuatan yang lain yang bisa melakukan popularitas sampai ke kekuatan kekuatan uang, kekuatan ekonomi para calon dan juga investor politik mereka itu sangat mempengaruhi nantinya kota Jakarta sendiri. Dan lihat ketika di pemilu 2024 nanti, di mana Jakarta itu dibuka sebagai secara nasional ya, pemilihan dimenangkan oleh Family waktu 2019. Padahal kita tahu sendiri Jakarta ini kan angka yang mulai sesuatu hal yang menurut saya di sini ada bukan popularitas saja, tapi ada uang yang berdasarkan dan uang yang bermain di sana. Meskipun ada partai tentang partai politik di dalam Jakarta ini, itu tidak bisa melepaskan juga terutama saya nggak ngerti ya bagaimana Pak Dharma Pongrekun dan juga keluarganya dalam hal mengelola tim suksesnya. Tapi ketika Dharma Pongrekun ini naik sebagai calon gubernur, tentu dia tidak akan memang bisa jadi dia akan kembang sudah dari awal masuk kembang. Tapi kita akan mengerti juga misalnya akan ada hal-hal kejutan yang bisa dilakukan oleh Pak Dharma. Pak Dharma ini orang polisi, pejabat perwira polisi, masa pejabat perwira polisi yang sudah pernah tugas, ya. Tapi tentu ketika dia naik ke puncak pemilihan ini, dia pasti ada backing keuangan yang tentu akan mengapa dia harus bertahan dan itu juga konstelasi politik juga lagi masalahnya. Baik, dan apakah ini juga menunjukkan pilkada Jakarta sedikit atau banyak yang bersikap pragmatis serta transaksional, Bung? Ya, ini bukan sekedar pilkada Jakarta ya, Mas Anggi, tapi semua pilkada itu bisa jadi transaksional. Bahkan gini, ketika penentuan detik-detik terakhir pencalonan di berbagai tempat, kadang-kala kita melihat sampai tengah malam, misalnya Jawa Barat, ketika PDIP memutuskan pasangan CC dan juga Ronald Surapradja. Bahkan Ronald itu baru selesai mengisi konser tribut Oasis di Blok M gitu. Akan ada sesuatu pertanyaan, kenapa setelah PDIP sebagai partai yang kuat berbasis kuat itu baru menghubungi calon gubernur yang ada waktu sebelumnya menjelang detik terakhir pemilihan. Artinya ada di daerah yang lain, termasuk di Jakarta itu ada politik bisa jadi ada politik transaksional yang tidak bisa dilepaskan, ada politik uang yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi kita melihat peredaran khusus di Jakarta, peredaran uang Indonesia itu 80% di Jakarta. Jadi kalau ingin menguasai keuangan tentu, pola arus keuangan maka bisa jadi menguasai daerah khusus Jakarta, meskipun Jakarta tidak lagi dinyatakan ibu kota. Tapi Jakarta adalah ibu kota ekonomi dan juga ibu kota ideologis yang dimiliki oleh Indonesia. Gitu. Dan terakhir Bung Rizky, apakah ini juga menunjukkan selain tadi politik, uang, jaringan dan kontrol atas media juga berperan kritis dalam membentuk narasi serta perspektif publik? Dan apakah ini menunjukkan fakta gelap demokrasi, Bung? Ya, kalau dulu media sangat berperan penting untuk
bisa membentuk opini tertentu. Nah, tapi pasca ramainya teknologi dan pasca era 2015-an, 2014-an, itu sudah terbangun lagi satu media lain yang bernama buzzer. Ini kalau di Jakarta tentu akan menjadi pertarungan buzzer antara buzzer di kubu yang satu dan kubu yang kedua dan di kubu independen. Kita nggak bisa melepaskan itu. Jadi pengaruhnya cukup akan besar mempengaruhi peta Jakarta. Tidak lagi kepada simbol-simbol kampanyenya, tidak lagi kepada simbol-simbol media kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, tapi juga pengaruh televisi, pemberitaan, dan juga sosial media itu sangat berpengaruh. Kalau kita terus menyimak dalam perkara ini, para pemirsa bukan tidak mungkin, misalnya ketika Ridwan Kamil dan juga Suarsono ini sudah berada di atas angin untuk bisa menang di Jakarta, ada sesuatu hal yang bisa jadi dilakukan oleh PDIP maupun independen untuk bisa bersaing ketat. Seperti halnya kalau kita lihat kemarin pertandingan sepak bola antara Arab Saudi dan Indonesia, ya. Arab Saudi itu secara kertas ya kesannya menang. Tapi kalau sudah hitam dimainkan dengan gelontoran uang tertentu atau transaksional tertentu, bukan tidak mungkin pasangan yang tidak diunggulkan bisa jadi akan menguasai Jakarta. Gitu. Karena saya tambahkan, karena namanya politik di dalam demokrasi itu tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Itu yang harus kita cantumkan. Politik di dalam demokrasi tidak pada kepentingan rakyat, pada kepentingan politik partai dan politik oligarki. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bersama dan terkait fakta gelapnya politik demokrasi saat ini yang tadi Bung Rizky Awal sampaikan. Sehat selalu Bung Rizky Awal. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suhana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.